jarak jepit yang kita pakainya yang 50. Sebetulnya bisa 10 inci juga, tapi bisa 10 inci itu buat yang TPI. Tapi supaya mudah untuk mencari TPM atau twist per meternya, kita pakai jarak jepit yang 50. Jadi untuk dapat twist per meternya tinggal dikali 2 sebetulnya. Tapi nanti pada saat perhitungan kalian pakai cara yang ada di poster ya. Jadi harus dikali 100 dibagi 50. 50 itu adalah jarak jepit. Nah, sebelum dimulai kita harus tentukan bebannya. Nomor benangnya berapa ini? Nomor benangnya berapa? Ini harus pakai bebannya harus nomor benang. NM 32. Berarti dia ada di range ini ya. Antara 40 sampai dari 18 sampai 40. Berarti dia pakai beban yang 5. 5 itu dia setara ini 1 atau ini 3. Karena ini nilainya 2, ini 2, ini 1. Itu kan sama ya, ini 1 dengan ini 3 juga sama aja. Ini beda Bu yang 1 sama yang 2 bentuknya. Beratnya beda. Nih, pegang. Jadi supaya mudah saya biasanya pakai yang ini aja. Yang berapa Bu? Yang 5. Ya, setelah ditentukan bebannya, kita harus beri batasan terhadap si alat ini. Supaya apa? Supaya pada saat ngebuka twistnya dia nggak semakin jauh memanjang, karena itu nantinya beresiko putus. Jadi bukannya benangnya yang kebuka gintirannya, tapi nanti twist antar seratnya juga jadi putus gitu ya. Jadi kita batasi ini di 0,3 cm atau 3 mili aja. Ini bisa kita putar ke kanan ke kiri. Nah, kalau nggak bisa ini masih bisa didorong sebetulnya. Ya. 0,3. Jadi harus ada di garis ketiga 0,3. Setelah itu kita tentukan panjangnya. Aduh, ini kenapa begini? Panjangnya dia harus nyampe ke sana. Tapi kita pasangnya harus sebelah sini dulu. Lalu kita jepit di sini dengan memperhatikan skalanya. Skalanya harus ada di 0. Jadi harus kita tarik sedikit. Gitu. Ininya di 0, ininya terjepit. Boleh penting nggak? Tadi yang 0,3 itu apa Bu? Batasannya. Jadi nanti kita lihat sambil praktek ya, dia akan bergeser. Kita potong, kalau nggak dipotong nanti dia ikut ke sini muntir. Ya. Kenapa? Karena prinsipnya kita mau memisahkan benang gintir ini. Jadi kalau benang jahit itu dia benang gintir kan ya. Jadi ada 2 benang atau 3 benang, jadi gintir jadi 1. Kalau yang ini biasanya 2 benang. Sehingga kita pengen tahu nih dari sini sampai sini dia berapa twistnya, jumlah twistnya berapa. Dengan cara gimana? Dengan cara kita buka gintirannya sampai total terpisah, gitu ya. Nah, kalau misalnya pada saat kita puter itu arahnya ke arah kiri, berarti kan dia memanjang ya ke sana gitu. Kalau memanjang itu berarti dia terbuka gintirannya. Oh, dia betul sesuai dengan yang kita harapkan. Tujuan kita kan pengen memisahkan sehingga terbuka gitu ya. Kalau skala ini dia ke arah kanan, berarti dia memendek kan. Kalau memendek itu dia kan berarti twistnya makin banyak, ya kan, makin pendek gitu. Nah kalau misalnya kita mau ngebuka itu kan makin ke kiri kan, makin panjang. Kalau tidak kita batasi, dia bukannya terpisah tapi justru nantinya putus. Karena twist tiap ini benangnya jadi terbuka gitu. Tidak sesuai dengan tujuan awal kita. Sampai sini dulu, sudah paham? Kalau sudah paham, ininya harus dinolkan, yang biru. Ya. Lalu kita tentukan arah twistnya, S atau Z. Kalau misalnya benang ini diasumsikan dia arah twistnya Z, berarti kita harus putar ke arah sebaliknya. Kalau kita kasih twist yang sama, berarti nambah gitu. Ya, jadi kita harus putar ke arah yang berbeda. Andai kata ini Z, berarti kita harus cari ke S, gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, ininya
dia bukan bertambah, dia berkurang. Selain itu juga bisa dilihat skalanya dia menunjuk ke arah kanan. Berarti betul nggak? Salah. Salah. Ini nggak usah kita nolin lagi. Kalau kita nolin lagi justru salah. Kita tinggal pindah ke arah sebaliknya. Arah Z. Oh berarti ini twistnya twist yang S. Nanti dicatat. Ya. Ibu bentar, tadi ini kan posisinya 00 semua. Pas arahnya ke S tadi, ini jadi nambah. Berkurang. Kan tadi 00. Justru berkurang nih. Tuh, berkurang kan angkanya. Gitu. Nah, kita putar ke arah sebaliknya. Nanti dicatat ya, berarti dia arah twistnya twist S. Dia akan bertambah kan? Kita akan putar ini sampai terbuka. Biasanya di atas 100 dia sudah mulai kelihatan ininya, bisa dipisahin. Pisahin ya, harus betul-betul dari ujung. Kalau nggak dari ujung itu salah. Berarti nanti jumlah twist yang tercatatnya tidak akurat. Itu cuma 2 kan? Ya, yang ini 2. Kalau itu sempat ada yang 3. Oh, berarti kalau belum buka masih boleh dibuka. Ya, sampai ujung. Terpisah sempurna. Ini nanti dicatat. Berarti jumlah twist untuk jarak jepit 50 cm itu 360. Nah, nanti kalau misalnya kalian menguji misalnya kayak gini. Nah, dia ngegintir lagi. Dia berarti sudah twist ke arah sebaliknya, ke arah Z. Ya. Itu nanti kita tinggal balikin lagi aja. Kalau misalnya udah kelebihan. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Iya, harus pas. Gitu ya. Nah, setelah ini kalian jangan buka dulu penjepitnya, kalian harus putusin dulu. Ya. Kalau misalnya tidak diputusin dulu, kalian langsung lepas, misalnya kayak gini. Atau ini dulu deh. Lihat. Jumlah twist di daerah sini yang tadi itu akan terpengaruh. Bisa bertambah atau bisa berkurang. Gitu. Jadi harus diputus dulu baru dilepas. Gitu ya. Kalau sudah, ini nanti tinggal di-nolin lagi. Ibu, itu yang dilihat apanya? Ini mah cuma sebagai indikasi aja, indikator bahwa oh ini kita benar nih arahnya ke arah kanan atau ke arah kiri. Jadi bisa lihat ke sini, tapi untuk memastikan juga kita harus lihat ke sini. Yang 0,3 tadi berarti selama diputar nggak boleh lewatin 0,3. Nanti dia akan ke batas sendiri kalau misalnya ini lebih nih kayak gitu ya. Kita tinggal atur ininya. Harus sebelum mulai kita atur di 0,3 gitu. Kalau ini udah mentok nih nggak bisa lagi. Kalau lebih bisa lebih gitu Bu. Di setting. Jadi kalau misalnya ini nih mentok nih ya pada saat di setting gitu ya, ini bisa kita geser sedikit. Ya. Bisa kita geser sedikit. Nah, gitu, ya. Udah paham? Udah paham? Tinggal nanti di itu jepitnya ini dulu, baru jepit di sini sambil ini sampai ke 0. Ininya dinolkan, baru diputar. Sekali doang kan ya Bu? Ujinya? Hah? Sekali doang kan? Nah, 3. harusnya 3 kali, tapi kalau misalnya kira-kira nggak keburu 2 kali aja, nanti data ketiganya dikasih.